mana? Yang saya hormati para kaum muslimat, ibu-ibu majelis taklim At-Thayyibah. Tengah-tengah geser. Tadi ditanya mau usul Di depan. sampaikan Bu kalau punya unek-unek atau enak-enak gitu. Ya, mau unek atau enak sampai. Ya, ganti guru. Ya, jadi sampaikan kritik dan saran ke nomor yang tertera di bawah ini. Sampaikan untuk kemajuan. Di sini mana? Ibu udah bahas. Berjalan setiap malam Jumat meskipun hujan. Itu udah bagus. Ibu sekarang wajar. Ya, tahu. Kurang ini ahlinya. Orang kota kan? Kan? Orang kota kan? Itu kan kita dari daerah pindah ke. Tapi udah cerah ya. Iya, kota. Orang kota. Aku mengambil buat foto. Akhir tahun memang liburan. Kalau orang daerah mau liburan kemana? Ya, tetap di sini pulang kampung, nggak ada pulang kampung. Ya, meskipun mau liburan, ya di tempat-tempatnya juga. Ya, tapi kalau kita ada yang pulang kampung. Ya, makanya ketika kita di akhir tahun ini merupakan refleksi bagi kita bersama-sama. Ya, kita punya tahun baru itu kan 2 kali. Ada tahun baru Masehi karena kita mengakui Januari sampai Desember itu bulan kita. Gajiannya kan di Januari, ya, bukan di Rajab. Iya, gajian nih tanggal 1 Rabiul Akhir. Ya, ada nggak yang gajiannya bulan Hijriah? Ya, nggak ada. Makanya kita mengakui ya dengan bulan-bulan Masehi Januari sampai Desember. Ya, bahkan itu lebih hafal kita. Ya, kalau bulan Hijriah itu kan kadang kita karena ada acara di masjid. Tahu-tahu ada tenda. Ada tenda ada apa? Maulid. Maulid ya. Nggak tahu. Ya, nggak tahu Maulid aja. Ada tenda lagi. Apa? Mi'raj. Ya, mendekati. Iya, itulah. Ya, kalau begini makanya kalau nggak dilaksanakan, itu yang namanya hari-hari besar Islam, ya, kita lalai, nggak ingat dengan hal-hal seperti itu. Ya, makanya kita saling mengingatkan. Syukur, ya, kita sebagai warga di Flamingo, ya, kita dibersamai oleh PRT-nya. Semoga PRT sehat, ya. Dari hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Rosma, ya, yang tadi sudah menawarkan ada unek-unek atau unek-unek, ya, silahkan disampaikan. Agar apa? Melegakan hati. Jangan capek dan jangan lelah untuk mengajar dan memimpin serta mengatur. Ya, jangan capek dan lelah untuk mengajar. Satu, ya, mengajar. Yang 2, memimpin. 3, mengatur. Ya, mengajar, memimpin, mengatur. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, jangan pernah nggak sabar dan nggak ikhlas. Kenapa? Karena itulah merupakan bagian dari kita. Tapi kan ngeselin orang-orangnya. Justru karena ngeselin itulah merupakan jalan bagi kita untuk meraih ridho Allah. Semakin banyak yang ngeselin, nah, ya, semakin belajar kita bagaimana caranya kita menata hati. Kalau bersama dengan seseorang nggak mungkin semuanya sama. Kita ngumpul di sini meskipun sama-sama Thayyibah, seragamnya sama, di benak pasti beda. Iya apa ya? Kesukaan itu pasti beda. Makanya jangan sampai pernah lelah karena yang ngeselin itu punya murid. Ngeselin nggak bisa-bisa. Itulah yang menjadi perantara kita untuk rodanya kita nanti di surga. Semakin susah kita ngajar, semakin berkali-kali kita ngasih tahu mendidik anak tersebut, maka sebanyak itu pula lah, ya, kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah berputus asa.
Ya, ngeselin wajar. Ya, wajar. Kita aja ngeselin juga bagi orang lain. Ya, baik. Iya, ngaku ya aja orang lain ngeselin buat kita, kita juga ngeselin buat orang lain. Ya, makanya jangan sampai pernah lelah, capek, nggak sabar, putus asa terhadap mengajar, memimpin, mengatur. Ya, kenapa? Karena itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Ya, makanya syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang Allah limpahkan pada diri kita. Alhamdulillah. Pokoknya kita ini kalau ingin lega dalam kehidupan kita, itu ya memaafkan. Paling lega itu memaafkan. Ya, pada suatu hari ada seorang penceramah nanya kepada jemaahnya, siapa hari ini yang sudah memaafkan musuhnya? Sudah memaafkan musuhnya? Ya, memaafkan musuhnya. Ngacung tuh 80%. Jemaahnya yang ditanya 80% ngacung. Ya, ngacung 80%. Ya. Nah, belum puas. Kok masih 80%, berarti masih ada yang tidak memaafkan. Kita tanya lagi, siapa yang sudah memaafkan? Ngacung semua. Ya, ngacung semua. Akhirnya memaafkan musuh-musuhnya semua. Hanya satu yang enggak ngacung. Seorang kakek-kakek di depan ustadznya itu. Ya, ini kok enggak ngacung, aki-aki sendiri. Ya. Ya, kenapa kok enggak ya ngacung? Ya. Kenapa kek enggak ngacung, enggak memaafkan musuh-musuhnya? Iya, saya enggak memaafkan musuh saya. Ya, kakek umurnya berapa? Umur saya 99 tahun 11 bulan 29 hari. Sehari lagi kayak pinjaman kita. Pinjam 100 gitu ya. Itu kenapa sih kok ada orang pinjam 100 gitu? Asal usulnya apa tuh? Asal usulnya apa kok ada yang pinjam 100? Ibu biasanya kalau pinjam berapa? Jadi dia itu nggak ngacung sendirian ketika ditanya umurnya 99 tahun 11 bulan ya 29. Kenapa kok nggak memaafkan musuhnya kek? Saya tidak mau memaafkan musuh saya. Kenapa? Karena saya tidak punya musuh. Wah, hebat tuh kek, nggak punya musuh, nggak pernah berantem sama orang. Iya. Kenapa kek? Karena semuanya mati. Udah mati yang seumuran saya, tinggal saya yang hidup. Nggak usah saya pikirkan orang yang tidak suka sama saya karena semuanya udah mati. Tenang banget itu hidupnya sih kakek. Ya, ya begitulah. Makanya memaafkan itu termasuk ya sifat yang melegakan hati. Ya, dilema. Ada seorang ulama yang mengatakan gini, barang siapa yang mengamalkan huruf dal, aku tahu huruf dal. Ini penerus kita mati semua itu. Mau hidup sampai 99 tahun 99. Ya, mau hidup sampai 100 tahun. Mau sama siapa? Mata sudah nggak bisa melihat. Mau tua-tua banget. Ntar lagi udah mati. Yang saling tadi itu merupakan penerus. Yang baca sholawat, yang marawisan, yang hadroh itu. Ya, ya makanya kita ya bikin sejarah yang baik buat anak-anak. Tadi mau ngomong apa ya? Dal ya. Kata anak-anak nggak peduli mau puasnya, nggak peduli mau ada pengajian, yang penting saya happy main betah.
Nah, itulah anak-anak. Dunia anak-anak itu seru. Ya, dunia ibu-ibu juga lebih seru. Ya, ke sana kemari kuliner. Sawir. Kuliner. Mangan-mangan. Mau buang dah. Duduk ya. Duduk Pak Haji, Bu Haji duduk. Kalau kita ingin hidup kita ini nyaman, amalkan zalim. Apa itu zalim? Ada surat yang ada huruf tegalnya ada. Huruf tegalnya ada 5. Ya, kenapa? Karena itu merupakan dilema. Ya, yang baca itu dan mengamalkan dalam kehidupan, maka dia tidak akan punya dilema dalam kehidupan. Mengamalkan apa yang ada di dalam surat. Ya, surat apa yang ada dalimanya? Ya, ibu hafal surat Al-Ikhlas enggak? Saya ingin nanya ya. Adakah di antara kita yang satu hari aja nggak baca Al-Ikhlas dalam sholat? Baca terus. Satu hari aja nggak baca Al-Ikhlas dalam sholat. Ada nggak? Hah? Ada. Coba ngacung. Nggak ada. Surat langganan. Udah member, Mi. Udah member. Ya. Iya. Al-Ikhlas itu di dalam diri kita itu udah sistem. Otomatis. Jadi nggak usah dipencet lagi. Udah sistem yang menjalankan. Walaupun amin. Otomatis. Langsung. Kul huwallahu. Ya. Jadi nggak ada nih yang satu hari aja dalam sholat nggak baca Al-Ikhlas. Nggak ada. Sama. Sama. Ya. Saya juga begitu. Ya. Makanya antara kita ini sama sebenarnya. Cuma jalan tentunya saya yang pegang mic. Karena saya pegang mic, lebih kasih. Makanya ibu pegang mic juga latihan di rumah. Latihan MC. Ya. Latihan baca. Kalau doa untuk kita dan untuk mereka gitu. Kadang-kadang ya ketika mimpin doa untuk mereka, kalau untuk mereka aja gitu. Orang yang meninggal mereka didoakan tanpa melibatkan kita, itu benar lahumul fatihah. Hum itu mereka. Tapi kalau melibatkan kita, ya jangan lahum. Ya, makanya saya sering lahum lanal fatihah. Gue gak hafal, refleks ya, langsung lahum. Gak usah lahum. Kalau melibatkan kita, langsung bi barokatil fatihah. Ya, yang didoakan kita sendiri pakai hanya buat mereka. Cuma kebagian lah kita juga. Ya, makanya kalau kita juga lahum lana buat mereka dan buat kita. Susahnya ya, karena sudah terbiasa dengan lahum. Berarti bi barokatil bi hurmatil bi mu'jizatil ya itu. Ya, kalau melibatkan itu urusannya dengan doa. Ya, kami ya nggak usah begitu. Ya kalau bagi yang nggak paham, bantu aja amin. Bagi yang paham bahasa Arab, gatel kuping. Ya, gatel kuping. Kenapa? Karena kurang tepat. Ya, belajar ngaji ya biar tepat. Nah, surat apa yang ada dalimanya? Surat apa yang ada dalim? Surat Al-Ikhlas. Ibu nyadar nggak sih ketika baca itu ada kalimat? Nyadar nggak? Nggak nyadar kan? Yang penting baca aja selesai. Ya,
Betul. Ada berapa dalnya di dalam surat Al-Ikhlas? Ada berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Amalkan surat Al-Ikhlas. Hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Karena kalau bergantung kepada manusia, kita akan kecewa. Ya, yakini bahwa Allah itu ahli. Tempat kita bergantung, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, jadi Allah itu nggak punya anak, nggak punya menantu, nggak punya besan. Ya, nggak punya sepupu, nggak punya saudara. Coba kalau Allah punya anak, anaknya kan nikah. Kalau nikah nanti Allah punya besan. Bayangkan perkawinan manusia aja, anak pejabat itu bisa 3 hari, kadang ada yang 1 minggu perkawinan. Kalau anak Tuhan nikah, anak Allah, kita mau ngasih kado apa? Diundang seluruh dunia, namanya Allah Tuhan. Ya, makanya di situ lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah. Kenapa? Karena zat pencipta, sedangkan kita yang diciptakan. Yang menciptakan tidak akan pernah sama dengan yang diciptakan. Makanya kata ulama tersebut, barang siapa yang mengamalkan Al-Ikhlas, maka dia tidak akan pernah mempunyai dilema. Kenapa? Karena Al-Ikhlas tegalnya ada 5. Ya, dalimu gitu ya. Di bahasa Indonesia kan jadi dilema. Amal Al-Ikhlas. Ya, enakan Bu kalau ngamalin surat Al-Ikhlas. Ya, kan ada cerita itu di media Bu, ya mungkin kita biasa baca itu. Ada 3 laki-laki mau ngelamar anak seorang gurunya. Ya, dites, namamu siapa? Torik. Baca surat At-Torik. Namanya Torik, baca surat Torik. Kamu yang kedua, namanya siapa? Nama saya Anas. Baca surat Anas. Yang ketiga, kamu siapa? Nama saya Muhammad Yusuf Ibrahim. Surat Yusuf. Namanya Muhammad Yusuf Ibrahim. Tapi biasa dipanggil Kulhu. Ya, nama saya Muhammad Yusuf Ibrahim, guru. Tapi setiap harinya dipanggil Kulhu. Ya, jadi pengen suruh baca surat Kulhu. Ada orangnya. Ayo Bu, buka surat Al-Ikhlas gitu, belajar. Dicari tuh. Dicari. Oh, dicari bukan ada. Mana nih? Ini. Oh, Kulhu. Oh, surat Kulhu gitu ya. Jadi nggak ngerti dia surat Al-Ikhlas. Ya, surat Kulhu. Biasa kan? Ya, kayak kita surat apa ya? Tabarok. Ya, Al-Mulk kan? Ya, surat Tabarok. Ya, diambil di awal-awalnya. Ya, syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang Allah limpahkan pada diri kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap teratur kepada Habibana wa Syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan suri tauladan kita semua. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang telah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada sebuah hadis, man sholla alayya, kata Rasulullah. Ya, man sholla alayya fi kitabin, barang siapa yang bersolawat kepadaku fi kitabin dengan cara
menulis, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku bi kitabin, ya, dengan cara menulis, lam nazilil malaikatu, maka malaikat itu tidak akan pernah berhenti nastaghfirulahu, untuk memohonkan ampun untuk orang yang menulis sholawat tersebut, madama ismi dzalikal kitabih, maka malaikat tidak akan pernah berhenti untuk memohonkan ampun selama tulisan sholawat itu ada di bukunya. Ya, ada selama tulisan sholawat itu. Ya, barang siapa yang membaca sholawat, bersolawat kepada Rasulullah dengan cara menulis, ya, maka malaikat tidak akan pernah berhenti nastaghfirulahu, untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang bersolawat dengan cara menulis tersebut selama tulisan itu masih ada. Ya, biasa nulis sholawat, halo, ya, buku-buku kita, ya, tapi jangan beli buku semua isinya sholawat. Ya, beli buku besok beli buku kosong, jadi sholawat. Biasakan kita kalau punya buku atau, ya, itu isi dengan sholawat. Buku kuliner, ya, kosongin halaman pertama, ya, tulis, ya, sholawat dan semboyan, ya, tulis semboyan di situ sebagai motivasi kita. Makanlah agar kenyang. Nah, ya itu kan buku kuliner. Ya. Jadi, ya, ketika kita menulis sholawat, itulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus ada sabda tentang sholawat juga. Ya. Man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi, man aksaro, barang siapa yang banyak minas sholati, membaca sholawat alayya kepadaku, fi hayatihi, dalam hidupnya, amarallahu jami'an makhluqatihi, maka Allah akan memerintah kepada malaikatnya, kepada seluruh makhluknya, untuk apa? Yastaghfiru lahu ba'da mautihi, untuk memohonkan ampun untuk orang tersebut ba'da mautihi, setelah matinya. Banyak-banyak kita baca sholawat itu dalam sehari jangan kurang dari 1000. Halo, 1000 sanggup nggak? Sanggup, yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak sampai aja 15 menit selesai. Jangan yang mendai-dai. Sallallahu ala nggak mateng bu masaknya. Ya, kecuali kalau sambil ngulek. Ya, bapaknya datang, mana makanannya mas? Ya, ya, baca sallallahu alaihi wasallam, tenang gitu, nyaman dalam hidup kita. Ya, dengan membaca sholawat tuh, perbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Karena ketika kita banyak membaca sholawat, amarallahu makhluqat, Allah akan memerintah kepada seluruh makhluknya untuk memohonkan ampun untuk orang yang berselawat tersebut ba'da mautihi, setelah matinya. Jadi kita mati ada yang memohonkan ampun, ya, makhluk-makhluk Allah yang lain semua. Tuh, keistimewaan sholawat. Ya, makanya kita jangan males-males baca. Kalau hadroh, ada sholawat, ikutan, jangan diem aja. Ya, jangan ngunyah mulu. Ya, ikutan baca sholawat. Ya, karena itulah yang akan menjadi ibrah dan pembelajaran bagi kita semua. Aktiru minas sholati, kata Rasulullah, alayya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku,
fa innaha, karena sholawat itu nurun, akan menjadi cahaya. Di mana? Bil kubri, di alam kubur akan menjadi cahaya. Yang kedua di mana lagi? Alas siroti, di atas sirot, jembatan nanti di akhirat. Terus di mana lagi? Wafil jannati, dan juga di surga akan menuju cahaya. Banyak-banyak selawat, karena dengan selawat ya akan menjadi cahaya bagi kita. Satu, di alam kubur. Yang kedua, di sirot, di jembatan yang menghubungkan antara ya tempat asal kita dengan surga, di bawahnya neraka. Ya, makanya kita kalau lewat di jembatan nanti ya dikasih cahaya. Kenapa? Karena bacaan sholawat. Ya, semoga kita yang cepat. Nanti Bu, di akhirat itu ada orang yang masuk surga karena rombongan, dengan rombongannya atau ibah masuk. Ya, masuk atau ibah, bawa anak, dibawa suami, dibawa ya bareng-bareng rombongan. Ibah ya dilihat sama malaikat, kan ada scan wajah. masuk ya, scan wajah. Yang jarang-jarang suruh mundur. Ini jarang-jarang hadir nih. Hadir ini kayaknya kalau refleksi akhir tahun di gangnya. Selain itu dia nggak hadir, mundur. Nanti kata malaikat, kalau masih lega boleh masuk. Tapi kalau udah nggak lega, cari tumpangan lain ya. Makanya duduk sejenak ya. Alhamdulillah ini ada taplaknya. Saya tuh khawatir kalau taplak itu dari jilbab. Kenapa? Pernah sama jilbab taplak sama dia. Beneran loh ya. Saya suruh ngisi di sebuah tempat, nggak saya sebutin, takut dicari sama ibu-ibu tempatnya. Ya, saya pakai jilbab itu persis taplak yang ada di muka. Akhirnya apa? Semua kan mata memandang. Ya, unik seragam sama taplak. Ya, seragam sama taplak. Ya, akhirnya apa? Saya bikin humor aja di situ. Ya, bikin bercanda aja tentang taplak dan jilbab. Saya marah sendiri, tahu-tahu keluar aja pada saat ya semuanya untung alhamdulillah saya nggak pakai yang warna begini. Ya, kalau pakai kejadian kedua kali ya, benar sih. Makanya ya apa ya, bukan pasangannya, ya, sesuatu yang bukan pada tempatnya nggak boleh. Kayak naruh sandal di atas. Ya, makanya saya kadang nyesain ke anak saya, kalau mau beli bros jangan sampai model sandal. Kan ada bros ikat rambut, model sandal kan? Saya larang anak saya, jangan. Kenapa Mi? Jangan, sandal tempatnya di bawah, jangan taruh di kepala. Ya, sandal tempatnya. Khawatir. Iya, saya kejadian sekali. Kalau seperti ini terus ustadz yang lain kejadian begitu kan ya, karena sama kita tempat belanjanya juga sama ya, harganya juga sama ya. Alhamdulillah sekarang nggak sama. Ntar saya kalau mau pengajian lagi saya ngintip dulu mejanya ya, berarti harus bawa jilbab dua di mobil. Ya, jilbab itu tuh ya tuh. Jadi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah ya akan menjadi cahaya. Satu, di alam kubur. Dua, di sirot. Yang ketiga di surga. Ya, semoga kita menjadi ahlinya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting ketika kita hidup di dunia, kata Sayyidina Ali, jaga
kehidupan kita di dunia. Jangan sampai terperosok pada sesuatu yang menyesatkan bagi kita, karena di dunia itu ada jebakan. Di dunia itu ada jebakan, kata Sayyidina Ali. Di dalam kitab Nasoihul Ibad kata Sayyidina Ali, jebakan di dunia itu ada 3 macam. Hati-hati, terjebak kita, ya, terjebak, terperosok, sulit untuk kembali lagi. Ya, jebakan kata Sayyidina Ali di dunia ada 3 macam. Jangan terlena kita dengan 3 macam. Yang pertama, ya, yang pertama, mengalirnya nikmat terus-terusan. Ya, mengalirnya nikmat terus-terusan, terus mengalir. Nggak pernah sakit. Ya, halo Bu, saya berdiri ya. Nah, ya, berdiri. Ibu ada yang mau berdiri? Saya berdiri ya Bu ya. Biar Ibu tahu kalau saya punya baju banyak kancingnya. Pamer Bu ya. Makanya Ibu kalau punya sesuatu, punya baju baru, punya perhiasan, pakai. Dipakai enggak pakai ya, itu tetap nanti dihisap. Punya gelang pakai, punya cincin pakai, yang penting pantas. Ya, perhiasan pakai, jangan pas undangan. Orang kalau hanya undangan pakai perhiasan itu gayanya beda Bu, sering diangkat. Ya, diangkat. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Makanya dipakai setiap hari, cuci piring pakai. Kalau sudah dipakai setiap hari kan ya lancar. Itu kalau perempuan pakai emas, peredaran darah lancar. Lancar peredaran darah. Ya, peredaran. Ya, Bu, saya pengen nanya. Belum makan tapi punya duit, lemes nggak? Ya. Udah makan tapi nggak punya duit, lemes. Sama wae. Berarti intinya siapa? Duit. Intinya di duit. Sama kita. Sehati. Ya, jadi kalau punya apa aja pakai. Punya tas, sering saya himbau di majelis-majelis taklim pakai. Punya tas 5 gantian setiap hari Jumat. Itu ya, disamakan dengan bajunya, apa dipakai ya. Perhiasan dipakai. Kenapa? Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ya, jadi kita pakai itu tampil bahwa Allah itu memberikan rezeki pada kita. Ya, karena Allah itu menjamin setiap hambanya terhadap rezekinya. Apa dipakai? Yang penting pantas. Jangan sampai beli gelang lebih gede dari lengannya. Ya, beli gelang lebih gede dari lengannya. Ya, gelang itu perhiasan. Beli cincin lebih gede dari jarinya. Iya. Beli kalung lebih gede dari lehernya. Ya, itu kan aneh. Perhiasan itu lebih kecil daripada tempat perhiasannya. Makanya kalau di rumah, di rumah kita boleh membuka bagian-bagian tertentu yang memperlihatkan perhiasan kita di rumah. Memperlihatkan perhiasan. Saya bilang di rumah ya, bukan di kamar. Ya, di rumah beda, di rumah sama di kamar. Ya, kalau di rumah dia kan tempat umum, ada anak, ya. Nah, itu boleh membuka busana kita sampai terlihat ya perhiasan kita. Ya, apa aja kita perhiasannya? Ya, anting. Berarti kita boleh di rumah lepas jilbab. Ya, kalung kelihatan kan? Nah, ya, terus pakai baju pendek, gelang kelihatan. Ya, makanya kalau pakai gelang itu yang menjuntai ke bawah, saya juntai ke biar kelihatan. Tapi saya mau cerita ini dibeliin anakku, anak saya beli. Saya, Sofi anak saya yang ketiga ikut ke pasar. Beli apa? Beli gelang. Mau ikut? Ya, kenapa mau ikut?
saya tuh nggak suka kalau Umi beli gelang, beli perhiasan. Kenapa? Gede-gede mulu. Lewang emak-emak deh, ya. Emak itu kan gede kan kadang ya. Rantai, kayak rantai itu hongguan. Rantai kapal. Ya kayak rantai hongguan kan. Ya. Diomongnya gitu loh ya. Oh, menghilap gitu ya. Lu emak-emak nggak apa-apa. Nggak boleh pakai yang gede-gede gitu loh. Akhirnya dia yang pilihin kecil begini. Ya, kecil begini. Kayak gini, Mi. Oh ya udah, buat temennya Jam. Ya, temennya Jam. Ya, kalau nggak ada dia kadang saya pakai yang gede. Ya, kalau mau keluar saya lepas gitu ya. Kenapa? Ya, lebih suka yang santai. Ya, jadi kalau punya sesuatu itu dipakai. Ya, karena kalau kita tidak pakai itu semuanya akan bisa. Pernah saya bercerita tentang bagaimana ada seorang penjaga kubur yang hanya punya satu golok. Ya, hanya punya satu golok. Ya, hanya punya satu golok. Penjaga kubur diminta untuk menjaga kuburan semalaman. Apa, Bu? Ya. Diminta untuk menjaga kuburan, hanya punya satu golok. Ternyata apa? Malaikat nanyain dia, nggak nanyain ahli kubur. Yang ditanya apa? Itu golok dari mana? Harganya berapa? Uang untuk beli golok dari mana? Untuk apa itu golok? Sudah berapa lama? Sampai subuh malaikat nanya tentang golok nggak selesai. To be continue besoknya. Ya, bersambung besoknya. Makanya dia pulang pada saat subuh itu bilang kepada keluarganya yang ada di kuburan tersebut yang dijaga, saya nggak mau jaga lagi kuburan. Kenapa? Karena saya takut malaikat datang lagi melanjutkan pertanyaannya. Itu hanya punya satu golok, satu malam nggak selesai ditanya. Kita di rumah punya berapa golok? Ya, apakah hanya golok nih? Semuanya. Rumah kita kalau dijadikan golok, jadi berapa golok itu rumah? Ya, makanya rumah itu semua ditanya. Makanya rumah jadikan bagi kita tempat berlindung, tempat bersama keluarga. Di dalamnya ada tatanan ibadah, di dalamnya baiti jannati, semua kebaikan ada. Baca Quran di rumah, buat ngumpul-ngumpul silaturahim. Di situ ada kebaikan. Ketika rumah kita dihisap, apa yang dilakukan oleh kita terhadap rumah kita, kita tidak malu nanti di hadapan Allah. Ya, sampai guru saya itu mengatakan ke saya, Bu, nah kalau punya apa-apa pakai semuanya dihisap, sampai kancing baju. Nah, ini saya banyak kancing bajunya. Sampai kancing baju itu semuanya nanti akan ditanya. Alhamdulillah saya gak banyak kancing baju. Resleting. Nah, resletingnya juga ditanya itu. Ya, resleting ditanya. Ya, apalagi mikros. Ya, makanya pakai. Ya. Kenapa? Karena mengalirnya nikmat kata Sayyidina Ali itu termasuk istijrah. Yang pertama, kita dijebak dengan mengalirnya nikmat terus-terusan. Ya, kenapa? Karena biasanya orang yang mengalir terus nikmatnya tidak pernah ada surutnya, sehat terus, khawatir itu merupakan istijrah dari Allah. Makanya kita kadang-kadang diuji oleh Allah. Diuji dengan cara apa? 1, sakit. 2, ekonomi turun. 3, ya, ada gangguan godaan di lingkungan, di rumah, di mana. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada diri kita agar kita semakin berpikir. Ya, Fir'aun nggak pernah sakit. Ya, Korun nggak pernah miskin. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun dan Korun ditenggelamkan oleh Allah, sama-sama tenggelam. Fir'aun tenggelam di laut, Korun tenggelam dengan hartanya. Hati-hati, ya, itu istijrah. Makanya kita kadang disentil oleh Allah. Ya, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Ya, kata Sayyidina Ali, hati-hati terhadap jebakan. Yang kedua, apa itu jebakannya? Kata Sayyidina Ali, yang kedua jebakan itu adalah ujian.
terlalu banyak dipuji. Ibu cantik banget. Iya dong, gue gitu loh. Sampai ke rumah ngaca. Pah. Ya, kata sebelah mama cantik kau kan. Ya. Makanya kalau dipuji oleh orang lain, itu ucapkan alhamdulillah. Saya ingin nanya, lebih senang dipuji atau dikritik? Kritik. Yang benar jawabnya. Jangan karena duduk di majelis taklim soleh. Duduk di majelis taklim. Ya. Lebih senang dipuji atau dikritik? Dua-duanya. Jujurlah, saya juga begitu. Ya, senang dipuji, tapi segera ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya ini merupakan pemberian Allah. Dipuji alhamdulillah. Ini merupakan jalan bagi Allah untuk nyamannya kita hidup. Dikasih rezeki untuk beli bedak, dikasih rezeki untuk beli lipstik, iya kan? Dikasih rezeki untuk ganti-ganti baju. Itu semuanya Allah yang memberi. Ya, makanya kalau dipuji kembalikan lagi kepada Allah. Boleh nggak Mi bilang gue gitu loh? Boleh, asal nggak sampai hati. Nggak sampai hati. Ya, boleh nggak apa-apa. Ya, itu hanya buat candaan aja, buat bercanda. Jangan sampai hati terus dipikir 40 hari. Ya, dipikir gitu loh ya. Bagaimana saya biar tambah dari pujian itu. Makanya semakin kita banyak dipuji, saya sering sampaikan di majelis-majelis taklim, kalau kita sering dipuji, kayak kita dikasih teh manis terus. Dikasih teh manis, dikasih sirup, dikasih es doger, dikasih es buah. Akhirnya apa kalau manis-manis terus? Nah itu. Ya, tapi kalau kita dikritik, seperti kita dikasih jamu. Ya, minumnya memang pahit, tapi menyehatkan. Kalau dipuji-puji terus khawatir. Ya, tahu ngeblak aja, tak sadarkan diri. Ya, makanya kalau dikritik, kalau kita nggak terbiasa dikritik, bawa pulang tuh kritikanmu. Bawa pulang, jangan dipikir pada saat dikritik. Bawa pulang, biarin aja dulu kita mandi, makan, tidur, istirahat. Setelah itu baru dipikir. Tadi apa ya? Ya, awas, itu lebih berat itunya. Luar biasa. Ya, lucu ya Bu ya. Anak-anak kayak begini lucu gitu ya. Masih imut-imut, seneng. Nah, ya. Ada apa cuek nggak mikir? Nggak mikir, memang anak-anak itu begini. Ya, makanya memang dunianya anak-anak. Saya nggak pernah merasa terganggu dengan anak. Ya biarin anak-anak salto biarin. Ya, yang penting anaknya dia. Nggak usah dilihat ibunya. Ya, ya nggak usah. Nah begitu. Nah, udah biarin ya jadi ibu. Yang penting emaknya dia. Daripada emaknya yang mencicili. Anaknya di rumahnya begini, mama di rumah. Mama duduk di rumah seumpama ya, anaknya yang berantakan, anaknya yang beres-beres. Mama jangan berantakin lagi. Adek capek mama, adek capek mama beres-beres. Mama berantakin lagi, mama tidur aja. Nggak tidur dikasih antimu. Ini mama minum antimu 5. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Mengalirnya nikmat terusan. Yang kedua ujian. Makanya hati-hati dengan ujian. Ya. Nah, yang ketiga, ya, apa yang merupakan jebakan bagi kita? Yang ketiga kata Sayyidina Ali dalam kitab Tasawwuful Ibad, yang ketiga adalah tertutupnya aib kita. Ya, tertutupnya aib kita.
itu tertutup seakan-akan kita sempurna. Makanya kita ini duduk bersama begini, ya. Ini karena berani duduk begini karena aib kita tertutup. Saya berani tampil di hadapan ibu, ini semua mata memandang kan? Ya, semua mata memandang. Saya berani dengan seperti ini karena aib saya ditutup oleh Allah. Coba kalau dibuka, nggak bakalan berani. Dibuka oleh Allah aib kita. Siapa yang tadi subuh kesiangan? Siapa yang utangnya belum lunas? Ya, dibuka oleh Allah. Siapa yang paling banyak utangnya di sini? Saya. Ya, itu dibuka oleh Allah. Malu kita. Iya Pak ya? Ya, jadi kita ini sok cantik gitu. Nyaman bersama dengan saudara-saudara kita karena Allah menutup aib kita. Ya, kalau dibuka jilbab, ya udah macam-macam, ketumbe kelihatan, uban kelihatan, iya kan? Ya, semuanya kelihatan. Malu kita, ya malu. Makanya kita dibikin terhormat oleh Allah. Manusia itu, ya, dibikin dihormat oleh Allah. Makanya kalau hewan itu ciptaan Allah itu merangkak semua, ya. Tapi kalau manusia berdiri, hewan nggak bisa berdiri. Tangannya ke bawah juga, kotor juga. Tapi manusia diangkat derajatnya oleh Allah, tangannya bersih. Karena dari tangan itu kita makan. Makanya manusia itu tidak boleh makan sembarangan. Nggak boleh makan kecoa, nggak boleh. Ya, nggak boleh makan yang menjijikan seperti ulat, nggak boleh. Nggak boleh makan kotoran, ya nggak boleh semua. Kalau binatang-binatang kan kadang kumpul dengan kotoran. Ya, kambing sama-sama kita, sama dengan kita sama-sama makan daun. Kambing sama kita kan sama-sama makan daun, ya. Tapi berbeda daun yang dimakan kita sama kambing. Kita makan pucuk, ya kan, sama-sama daun singkong, tapi kita makan pucuknya, kambing makan bagian bawahnya. Itu pun pucuk masih direbus. Kambing nggak pernah direbus. Nggak pernah ada kambing musyawarah. Yuk kita rebus, terus kita colek-colek agar kita tambah nikmat. Makanya nggak ada kambing diare. Ada nggak kambing diare? Hah? Ada. Meskipun ada jarang, ya jarang kambing diare itu. Kenapa? Karena kambing makanannya sehat, istiqomah. Kita dari yang bau sampai yang wangi dimakan. Iya Pak ya? Yang manis, pedas, bau, wangi, warna-warni makanan kita kan. Iya Pak ya? Itu coba lihat itu mana konsumsinya, habis semua. Habis semua. Itu kan warna-warni konsumsi. Ya. Jadi hati-hati dengan 3 jebakan. Yang pertama, mengalirnya nikmat terus-terusan. Khawatir itu istidroj. Yang kedua, hati-hati dengan pujian. Karena pujian itu kadang membuat kita terlena. Ya. Dan yang ketiga, hati-hati dengan tertutupnya aib kita. Kenapa? Karena dengan semakin merasa tertutup aib, kita khawatir merasa paling sempurna. Hati-hati dengan 3 jebakan. Kenapa? Ya, karena kalau kita masuk ke dalam jebakan seperti itu, maka kita untuk ya membersihkan diri merasa sulit. Ya, tapi kalau kita masuk ke jebakan seperti itu, kita tetap ngaji, kita tetap belajar, insya Allah mudah bagi kita untuk menghindari. Ya, cukup sekian. Saya sampaikan semoga bermanfaat. Ya, pertemuan kita dari tahun ke tahun sampai mengganti tahun. Mengganti tahun ini tahun keberapa saya datang baru? Jelas tahunnya. Alhamdulillah kita bersama tetap di malam Jumat ya. Di lingkungan saya ya, harinya nggak jelas, harinya nggak jelas. Saya bisa hari Senin, saya bisa hari
Alhamdulillah di rumah semua. Umi, pekan ini hari apa? Ya, itu dulu. Ya, kurang 2 hari baru saya jawab. Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi nggak jelas. Ngalah. Ya, di lingkungan saya alhamdulillah itu punya pengertian. Ya, ada yang sebelahnya lagi, sebelah lingkungan saya itu habis maghrib. Habis maghrib saya di situ dulu, habis isya baru kemana lagi. Ya. Oh saya setelah isya bu, berarti setelah isya. Jadi di lingkungan saya itu jamnya nggak jelas. Waktunya nggak jelas. Tapi kalau yang jam-jam, ya bersama-sama kita berdoa semoga yang menjadi motivasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir tahun 2025 ya kita semoga semuanya bisa refleksi dalam kehidupan kita, menatap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Istiqomah kita semuanya, anak-anak kita ta'ayun yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat semuanya, ya, lingkungan kita semoga menjadi lingkungan yang harmonis, lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadin yang kulikun yatin solihat makbulan dan doaan umat fi hadzal majlis wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal ulama wal muqarrabin wasyuhada ustadina wa ustadatina ammina wa ammatina ummina wa abina jattina wa jaddatina wa khususun ila arwahih min jami'i majlis taklim at-thayyibah kulluhum wa min jami'i ahlina wa min jami'i hajatina istajib min du'ana bi barakati lahum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi majlis ta'limina. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma najjil awladana fil imtihan. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma nawwir qulubana bil Islam. Allahumma nawwir qulubana fit ta'ah. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa damban maghfuran wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib min du'ana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim